Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku tentang diktat sholat. Sekarang pada bab yang ke-10 ya, atau diktat sholat yang ke-10, yaitu cara iktidal dari rukuk ya. Menurut hadis Abdullah bin Umar, lihat halaman 4, dan Malik bin Huwairis, lihat juga di halaman keempat, waktu bangkit dari rukuk itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Mari kita lihat dulu, yaitu pada poin atau bab yang ketiga ya, atau di halaman 4.
Coba sampean baca yang dari siapa tadi? Abdullah bin Umar ya. Sampean baca. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru liruku'i wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dhalika fis sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dalam sholat mengangkat kedua tangan beliau sampai keduanya itu berbetulan sebanding dengan kedua pundak beliau, dan adalah beliau memperbuat yang demikian itu ketika bertakbir untuk ruku, dan beliau memperbuat yang demikian itu apabila mengangkat kepala beliau dari ruku dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, dan tidaklah beliau memperbuat yang demikian itu waktu akan sujud atau dari sujud. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Malik. Ya. Jadi ini cara i'tidal dari rukuk. Ini sudah dijelaskan yaitu pada bab yang ketiga, yaitu tentang mengangkat dua tangan. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, ya semoga Allah meridhai dari keduanya, qala berkata, ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama apabila berdiri fi shalah di dalam salat, rafa'a beliau itu mengangkat yadaihi kedua tangannya hatta hatta takuna sehingga keduanya itu khatwan mangkibahi, ya sejajar atau berbetulan dengan mangkibahi. Mangkibahi apa? Pundaknya. Wa kana yaf'al, dan adalah beliau itu berbuat zalika yang demikian itu hina ketika yukabiru, ketika beliau itu takbir untuk rukuk, wa yaf'alu, dan beliau berbuat zalika yang demikian itu idza rafa'a ra'sahu, yaitu apabila beliau mengangkat ra'sahu kepalanya min ruku'i dari rukuk. Jadi ini mengangkat kedua tangannya dari rukuk, ya. Jadi apabila Rasulullah SAW itu bangkit, ya, mengangkat kepalanya min ruku'i dari rukuknya, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Jadi bangkit dari rukuk itu apa? Mengangkat kedua tangannya, juga mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dzalika fi sujudi, dan tidaklah beliau berbuat yang demikian itu fi sujudi, ya, di waktu akan sujud atau dari sujud. Jadi mau sujud itu beliau enggak mengangkat kedua tangannya, ya, kalau dalam hadis ini. Dan juga dari sujud dia duduk atau bersujud terus langsung berdiri, itu beliau tidak mengangkat kedua tangannya, ya. Jadi ini cara i'tidal dari rukuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau itu waktu bangkit dari rukuk beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah disertai dengan mengangkat kedua tangannya sebagaimana waktu takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangannya ini kalau di dalam hadis ini yang berbetulan dengan apa? Kedua pundaknya, ya.
Jadi caranya iktidal dari rukuk, ya, dari rukuk terus bangkit, itu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengangkat kedua tangannya sejajar atau berbetulan, ya, dengan kedua pundaknya. Itu hadis yang pertama. Jadi juga disebutkan dalam hadis apa? Yang diriwayatkan oleh Malik bin Huwairis. Sampeyan baca. Hadis dari Malik bin Huwairis. Satu aja yang dianuke. Pelajaran sholat ya, kita bukan sholat. An Malik bin Huwairis anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhati bihima udunaihi wa idza rafa'a yadayhi hatta yuhati bihima udunaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqala sami'allahu liman hamidahu fa'ala mithla dari Malik bin Huwairis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila bertakbir mengangkat kedua tangan, beliau sampai berbetulan menyamai dan kurang menyamai dengan keduanya, itu akan kedua telinga beliau, dan apabila rukuk mengangkat kedua tangan beliau sampai berbetulan atau menyamai dengan keduanya, itu akan kedua telinga beliau, dan apabila mengangkat kepala beliau dari rukuk serta mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau memperbuat yang seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini hadis yang kedua yang berkenaan tentang cara iktidal dari rukuk. Kalau yang di atas tadi hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Malik, ya. Sekarang yang kedua, An Malik bin Huwairis, dari Malik bin Huwairis, ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah idza kabaro, apabila bertakbir, rafa'a yadaihi, ya, beliau mengangkat tangannya hatta yuhadiya, sehingga menyamai atau berbetulan bihima, dengan keduanya itu udunaihi, yaitu kedua telinganya. Wa idza, dan apabila raka'a, beliau rukuk, rafa'a yadaihi, ya, di waktu rukuk sama dia mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima udunaihi, sampai berbetulan atau menyamai keduanya itu pada udunaihi, pada kedua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila mengangkat kepalanya min ruku'i, dari rukuknya. Jadi dan apabila rafa'a, mengangkat kepalanya, yaitu apa? Iktidal, cara iktidal dari rukuk, ya. Jadi dan apabila beliau itu rafa'a, mengangkat ra'sahu, kepalanya, mir ruku'i, dari rukuk, faqala, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fa'ala misla dalik, maka beliau berbuat seperti yang demikian itu, yaitu sama dengan apa? Berrukuk terus berdiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Ini cara iktidal dari rukuk. Ini yang kedua, ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nangkono siapa itu? Abu Daud atau Muslim? Yang bawah Abu Daud. Sing anu Malik bin Huwairis. Riwayat Muslim. Ada riwayat Muslim, ya. Ini kok Abu Daud.
Ya, jadi yang benar Muslim ya. Kita lihat dulu. Ya, hadis Muslim. Di sini Abu Dawud. Ini kalau di hadis Muslimnya itu hadis Muslim nomor berapa? Hah? Nah ya kira yang kedua itu lah hadis yang kedua riwayat apa? Sing Malik bin Huwairis. Hadis Muslim toh? Nomor Hadis riwayat Muslim jilid 2 halaman 7 kitab 4. Gila, mau aja lagi hadis riwayat Muslim Ayo jilid hadis 2 halaman 7 kitab 4 kitab sholat hadis nomor 25. hadis nomor 25 Syarah jilid 4 Syarah juz 4 halaman 34 94 ya. Itu di sini kok hadis Abu Dawud ya. Itu sekarang jadi ini tentang cara iktidal dari rukuk ya. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar dan yang kedua oleh Malik bin Huwairis ya. Waktu bangkit dari rukuk itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, terus disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Ini caranya dua. Satu apa tadi? Kedua tangannya sejajar atau menyamai atau berbetulan dengan pundak. Yang kedua menyamai atau berbetulan atau sejajar dengan kedua telinganya ya. Setelah itu sambil mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah ya. Itu. Sekarang kita lanjutkan yang ke-11. 11 tentang bacaan iktidal dan sesudahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamiduh sami'a Allahu liman hamidah. Ulangi. Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan, kiranya Allah mendengarkan orang yang memujinya, maka kalian ucapkanlah, ya Allah, pelihara kami dan bagimulah sekalian pujian, karena sesungguhnya barang siapa yang bertepatan ucapannya dengan ucapan para malaikat, diampunkan baginya apa-apa yang telah lewat dari dosanya. Diriwayatkan oleh Enam dan Malik. Yang ke-11 yaitu tentang bacaan iktidal dan sesudahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd
fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan itu Malik. Ya. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang artinya kiranya Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya, maka kalian yaitu makmum ucapkanlah Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya Allah, pemelihara kami dan bagimulah sekalian pujian. Karena barang siapa yang bertepatan ucapannya dengan ucapan para malaikat, diampunkan baginya apa-apa yang telah lewat dari dosanya. Diriwayatkan oleh Enam dan Malik. Ya, jadi ini yang ke-11 tentang bacaan iktidal. Ya. Kita baca lafziyahnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qala, apabila qala imam berkata, ya, idza qala al imamu, ya, apabila berkata imam itu berkata sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar liman kepada orang yang hamidah, yang memujinya. Faqalu, maka ucapkanlah oleh kalian, ya, maksudnya pada makmumnya, ya, ucapkanlah oleh kalian Allahumma Rabbana walakal hamd, ya, Allahumma, ya Allah, Rabb kami, walaka, dan kepada engkau, hamdu, segala puji. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa, barang siapa yang bertepatan, angkon aja apa? Bertepatan, ya, yang bertepatan. Saya ulangi, fa innahu man wafaqa, maka sesungguhnya barang siapa yang bertepatan qaulahu, ucapannya, qaulal malaikati, dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah lewat, min dambihi, dari dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Jadi ini apa? Tentang bacaan i'tidal, ya, dan sesudahnya. Ini ya, jadi tentang bacaan i'tidal dan sesudahnya ini bisa kita ambil pelajaran, ya, pada satu hadis ini dulu, yaitu apa? Kalau imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, ya, makmum itu tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah. Yang membaca hanya siapa? Imam. Kalau kita itu sholat berjamaah, ya, setelah rukuk terus berdiri dari rukuk, kalau kita sholat berjamaah, imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, kita tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi langsung kita sebagai makmum itu membaca
Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Terus Rasulullah menerangkan, barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapannya malaikat, ghufirallahu, akan diampuni baginya itu mata kodama, apa-apa yang telah lewat min dzambihi, dari dosa-dosanya. Ya, jadi ini ada keutamaan tersendiri bagi orang yang sholat bersama imam, terus bacaan Allahumma Rabbana walakal hamd itu apa? Bersama dengan ucapannya malaikat. Kita ulangi tentang bacaan i'tidal dan sesudahnya. Jadi apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bagi makmum ya itu hanya membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya, meskipun nanti ini bacaannya itu ada beberapa macam ya. Ya, ada yang Allahumma Rabbana walakal hamd atau yang lainnya ya. Di sini dijelaskan bahwasanya apabila ucapan kita tentang Allahumma Rabbana walakal hamd itu bertepatan dengan ucapannya malaikat, ya, ghufirallahu, akan diampuni baginya mata qaddama, apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ya. Itu. Terus aman baca bawahnya dari hadis ini. Enggak ada yang baca lagi. Kelanjutannya itu loh. Dari hadis ini, demikian juga dari hadis lain jelas bahwa makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tetapi hanya imam saja. Kemudian barulah imam dan makmum membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Terus Tambahan 1. Pada sebagian riwayat pada bacaan itu ada tambahan sehingga lengkapnya berbunyi Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al asyikta min syai'in ba'du. artinya, Ya Allah, peliharalah kami dan bagimu ia sekalian pujian sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki dan sesuatu sesudahnya itu. Antara lain lihat S. Ibnu Majah. kok S kayak gitu? Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah C1 H2 Jilid 1 halaman 284, kitab. kitab 5 Iqomah bab 18 nomor 878. Terus tindak nih bisa toh. Yang kedua, Kedua, ada juga riwayat-riwayat lain yang menerangkan bacaan-bacaan yang berbeda dengan bacaan yang tersebut itu. Di antara bacaan itu, sepantasnya lah bagi yang suka kepada keutamaan, berusahalah untuk memahami dan mengamalkannya sesudah merampungkan yang pokok. ya. Jadi di sini dari satu hadis tadi dijelaskan, satu hadis tadi lafadznya siapa? Nggak ada ya lafadznya Bukhari ya. Hadis yang di atas tadi ini tadi kan yang meriwayatkan 6 dan Malik ya, tapi lafadz hadisnya itu miliknya Imam Bukhari ya, yaitu juz 1 halaman 301, kitab yang ke-10, kitab Adzan,
bab ke-135 hadis nomor 796 dan 3227 ya. Itu lafadznya Imam Bukhari ya. Terus dijelaskan di sini dari hadis ini, demikian juga dari hadis lain, jelas bahwa makmum itu tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tetapi hanya imam saja yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu imam saja. Kemudian barulah imam dan makmum membaca Allahumma Rabbana walakal hamd ya. Itu. Terus tambahan, pada sebagian riwayat pada bacaan itu ada tambahan sehingga selengkapnya berbunyi ini. Jadi kalimat doa iktidal ya, itu ada yang setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, ada yang membaca Allahumma Rabbana walakal hamd, atau yang panjang ya. Pada sebagian riwayat pada bacaan itu ada tambahan sehingga lengkapnya berbunyi ini yang panjang. Allahumma Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah ya, yang artinya, ya Allah, pemelihara kami dan bagimulah sekalian pujian sepenuh langit-langit dan bumi dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki dari sesuatu sesudah itu ya. Antara lain lihat di lihat di Sunan Ibnu Majah jilid 1 halaman 284, kitab 5 kitab Iqomah, bab yang ke-18 nomor 878 ya. Jadi ini bacaan setelah itidal ini ya. Ini ada beberapa macam ya. Jadi nanti tinggal kamu milih ya, karena nanti ada yang pendek lagi, Rabbana walakal hamd, itu juga ada ya. Intinya kalau kita membaca setelah Sami Allahu liman hamidah ya, terus Allahumma Rabbana walakal hamd, yang bacaannya itu bertepatan dengan ucapannya malaikat, maka akan diampuni baginya ya, akan dosa-dosanya yang telah lewat. Terus yang kedua, keterangan yang kedua atau tambahan yang kedua, ada juga riwayat-riwayat lain yang menerangkan bacaan-bacaan yang berbeda dengan bacaan yang tersebut itu ya. Di antara bacaan itu ada yang pendek ya, tetapi ada juga yang panjang. Sepantasnya lah bagi yang suka kepada keutamaan berusaha untuk memahami dan mengamalkan sesudah merampungkan yang pokok ya. Jadi intinya apa? Kita itu kalau bisa pertama tahu dalilnya, setelah itu bacaannya kita hafalkan ya. Setelah itu tahu juga artinya ya. Karena hari ini banyak ya orang itu sholat itu hanya ngerti bacaannya aja, tapi artinya tidak mengetahui ya. Maka di dalam mengambil hadis ya tentang doa-doa ini, carilah yang istilahnya hadisnya yang sahih ya, seperti ini tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya gunakan bacaan itu, meskipun nanti yang lainnya ya nggak apa-apa selagi ada dalilnya ya. Ya bunaya ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi ini sekilas
yang kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu tentang bacaan iktidal dan sesudahnya, ya. Mari kita amalkan tentang bacaan iktidal dan sesudahnya ini yang kita ketahui, ya. Yang hari ini sudah tahu ilmunya, maka amalkanlah sesuai sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat aturan sendiri atau bacaan-bacaan yang lainnya. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan begini, ya amalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mungkin ini aja yang kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu sampai yang ke-11 tentang bacaan iktidal dan sesudahnya. Berarti ini tadi 2 bab, ya. Yang satu tadi cara iktidal dari rukuk, ya, cara iktidal dari rukuk. Yang kedua tentang bacaan iktidal dan sesudahnya. Ya, mungkin itu aja yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا